Lihat apa yang kakak bawa, yang kecil ini. Bener, kakak bawa sebuah batu yang kecil. Lalu kalau yang besar ini, betul, ini juga batu, tapi bentuknya besar. Kalian tentu tahu untuk apakah batu ini. Iya, benar kamu. Untuk membangun rumah, untuk buat pondasi, betul. Untuk membangun di jalanan, betul. Benar kamu semuanya, kalian hebat. Untuk alasan sesuatu yang berat, untuk taman, untuk diolah jadi bahan-bahan bangunan, dan lain-lainnya. Bagaimana bila batu ini untuk dilemparkan ke seseorang? Apa kira-kira yang terjadi dengan dia? Ya, sangat berbahaya. Sebab itu kita tidak boleh melempar sembarangan barang kepada orang lain. Bisa terkena manusia, hewan, dan berdarah, serta celaka. Kali ini kita dengar kisah tentang tokoh yang mengalami lemparan batu begitu banyaknya, sehingga sesuatu terjadi dengan dirinya. Mengapa dia sampai dilempari batu ya? Ini dia kisahnya. Setelah murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus di kamar loteng, lihat pada gambar, mereka menjadi begitu semangat dan berani memberitakan Yesus kepada orang banyak, sehingga jumlah orang yang percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus semakin bertambah. Namun yang melayani mereka, terutama yang memperhatikan para janda, menjadi kurang. Akhirnya mereka memilih mengangkat dan mendoakan 7 murid yang baik, yang cinta Tuhan, yang penuh Roh Kudus untuk menjadi pelayan Tuhan. Salah satu dari mereka bernama Stefanus. Sejak saat itu firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak lagi. Bahkan sejumlah besar imam, orang-orang yang melayani di bait Allah yang tadinya melawan orang Kristen, menyerahkan diri dan percaya juga. Stefanus adalah orang yang penuh dengan karunia dan kuasa dari Tuhan. Ia mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Orang sakit disembuhkan, setan yang merasuk orang diusirnya, orang yang dalam persoalan mendapat jalan keluarnya. Yang sedih dihibur, yang dalam dosa menjadi sadar dan bertobat, dan masih banyak yang lain. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan ketenaran Stefanus. Boleh dikata mereka iri dengan apa yang Tuhan sudah buat lewat Stefanus. Orang-orang itu berusaha bertanya macam-macam pertanyaan untuk menemukan dan menunjukkan kepada banyak orang bahwa Stefanus itu salah. Stefanus itu bodoh dan lain-lain, supaya orang-orang banyak tidak lagi mau mendengar dan tidak mau dilayani Stefanus. Tetapi mereka ternyata tidak sanggup melawan kemampuannya menjawab. Roh Allah sendiri yang mendorong dia berbicara, mereka pun kalah. Berulang kali gagal, akhirnya mereka cari jalan. Keluarlah hasutan jahat kepada beberapa orang. Mereka mengatakan, kami telah mendengar Stefanus mengucapkan kata-kata yang menghina dan tidak terhormat terhadap Musa dan Allah. Mendengar hal itu, marahlah para tua-tua negeri itu dan para ahli Taurat, ahli hukum Tuhan. Stefanus disergap, diseret, dibawa untuk diadili di pengadilan agama. Masih belum cukup kejahatan mereka ditambah dengan memajukan saksi-saksi palsu di pengadilan, mengatakan cerita bohong tentang Stefanus. Segera semua orang yang duduk dalam pengadilan itu menatap Stefanus. Heran, sesuatu terjadi. Hai, lihat wajahnya, sama seperti wajah seorang malaikat. Tapi mereka tidak terpengaruh. Pemimpin di pengadilan agama itu, imam besar, bertanya kepadanya, benarkah demikian? Maka Stefanus menjawab panjang lebar dengan berani,
Dia menceritakan kabar penebusan Tuhan Yesus yang sudah direncanakan Allah dari zaman Abraham leluhur mereka, dan menegur hati mereka yang keras karena bandel. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak mau bertobat, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Ketika anggota Mahkamah Agung itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Beraninya orang ini, sambil mereka gemeratakan gigi. Selesai menyampaikan semua itu, Stefanus sangat bahagia karena berani menyampaikan pesan Allah yang adalah kebenaran. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga berserentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar dari kota, lalu batu-batu mereka ambil. Ada yang kecil tajam, ada yang besar, ada yang bulat. Batu-batu itu mereka lemparkan ke Stefanus, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya dengan batu. Duak, buak, buak. Suara batu yang terkena tubuh Stefanus. Darah berhamburan dari tubuhnya. Sakit, perih, dan makin lama tubuhnya makin lemas. Namun Stefanus tetap percaya kepada Yesus. Dia tetap dapat berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bahkan sambil berlutut ia berseru dengan suara keras, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Tuhan, ampunilah mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapa di surga bersukacita menyambut kehadiran Stefanus, yang saat itu juga kembali ke pangkuannya di surga. Seisi surga bersukacita atas keberanian dan keputusan Stefanus yang mengampuni mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga punya hati yang berani Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.